Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi kimia mengenai tata nama senyawa turunan alkana dan keisomeran. Untuk tata nama senyawa turunan alkana, ini adalah lanjutan dari pertemuan minggu lalu. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kalau minggu lalu kita udah bahas mengenai tata nama senyawa alkohol dan juga ether. Sekarang kita akan bahas mengenai tata nama senyawa alkanal atau aldehid sampai dengan tata nama senyawa haloalkana. Jadi untuk aldehid ini gugus fungsinya adalah CHO. Untuk penamaannya secara yutak, langkah-langkahnya adalah yang pertama kita memilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Ingat di sini gugus fungsinya adalah aldehid, berarti yang mengandung gugus fungsi CHO. Kemudian yang kedua, untuk penomoran posisi gugus fungsi mendapat nomor kecil. Dan yang ketiga, penulisan nama yaitu nomor cabang, garis, nama cabang, nama rantai induk. Oke, contohnya ini ada seperti ini. Jadi kita nomorin, kan kita memilih rantai induk. Rantai induknya ini adalah yang lurus ini. Terus kita nomorin. Untuk penomorannya itu adalah yang mengandung gugus fungsi, karena ini aldehid, mendapat nomor kecil. Berarti penomorannya dari sini. Ini gugus fungsi aldehid. Kita nomorinnya, oke, CHO. Kemudian penomorannya adalah dari sebelah kanan ini. 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian namanya adalah 3-metil butanal. Karena di atom C nomor 3 ada cabang yaitu metil. Oke, jadi namanya adalah 3-metil butanal. Kemudian contoh lainnya adalah seperti ini. Kalau yang ini, oke, yang mengandung gugus fungsi diberi nomor terkecil ya kan. Jadi itu penomorannya adalah yang dari sini atas. 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Kemudian terdapat cabang di nomor atom C nomor 2 dan 3. Jadi cabangnya sama-sama metil. Jadi kita kasih nama 2, 3 di metil. Karena metilnya ada 2. Jadi kita tambahkan awalan di. Kemudian lihat di sini di rantai utama atau rantai induk. Jumlah atom C-nya ada 4, itu berarti butana. Terus di sini ada gugus fungsi aldehid atau alkanal. Jadi namanya adalah 2,3 dimetil butanal. Oke, kemudian kita lanjut ke tata nama alkanal atau aldehid secara trivial. Nama lazim aldehid diambil dari nama lazim asam karboksilat yang akhiran -nya diganti dengan aldehida dan membuang kata asam. Oke, jadi contohnya di sini ada tabel jumlah atom C. Kalau atom C-nya 1, nama trivial dalam asam karboksilat yaitu adalah asam format. Sedangkan untuk di aldehid asamnya dihilangkan, jadinya adalah formaldehida. Kemudian kalau jumlah atom C-nya 2, yang ini adalah asam asetat. Nama aldehidnya adalah asetaldehida. Kemudian yang ketiga, kalau jumlah atom C-nya 3, namanya adalah asam propionat. Oke, jadi nama trivialnya propionaldehida. Dan yang keempat, kalau jumlah atom C-nya 4, itu adalah asam butirat. Dan nama aldehidnya secara trivial adalah butiraldehida. Oke, jadi ini untuk nama trivial dari alkanal atau aldehid. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk tata nama alkanon atau keton. Oke, jadi untuk keton itu gugus fungsinya adalah C rangkap 2O. Jadi penamaannya secara yutek adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita memilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Kemudian, yang kedua, penomorannya, posisi gugus fungsi mendapat nomor kecil. Dan yang ketiga, penulisan nama, yaitu nomor cabang, garis nama cabang, kemudian nama rantai induk.
Oke, contohnya ini ada CH3, CH2, CO, CH, CH3. Terus di sini ada cabang. Kemudian penomorannya, posisi gugus fungsi mendapat nomor terkecil. Kita lihat di sini. Kalau dia dari sebelah kiri, kan ini gugus fungsinya adalah si CO. Jadi, untuk penomorannya itu bisa dari kiri sama kanan. Karena dari kiri yang mengandung gugus fungsi berada di nomor 3. Kemudian yang sebelah kanan juga sama, nomor 3. Oke, jadi ini kita ambil dari sebelah kanan. Ini kemudian kenapa sebelah kanan? Karena di sini di atom C nomor 2 ini juga ada cabang. Jadi kalau dia gugus fungsinya paling dekat, kalau sama, kemudian di antara dua sudut itu ada cabang, berarti kita dahulukan yang mengandung cabang itu. Oke, jadi ininya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk cabangnya berada di nomor 2. Jadi namanya adalah 2-metil 3 pentanon. Ingat atom C-nya 5 berarti penta. Karena dia keton, ujungnya jadi non. Pentanon. Kemudian tadi ketonnya, gugus fungsi CO itu berada di atom C nomor 3. Oke, contoh lain seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini rantai utamanya ada 6. Oke, itu kita bisa lihat dari sini. 1 bisa dari yang ini. Oke, ini jadi untuk penomorannya dari sini aja. Kan katanya tadi penomoran fungsi. Oke, penomoran itu posisi gugus fungsi mendapat nomor kecil. Oke, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sini pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di nomor 2 sama nomor 4 itu ada cabang. Metil. Jadi 2, 4 di metil. Kemudian yang mengandung gugus keton ini berada di nomor 3. Jadi 2, 4 di metil, 3 heksanon. Kenapa heksa? Karena rantai utamanya itu ada 6 atom C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian kita lanjut ke nama trivial dari keton. Yaitu nama lazim keton adalah alkil-alkil keton. Contohnya, ini ada CH3, CO, C2, H5. Kalau katanya alkil-alkil, kita lihat aja di sini. Yang ini CH3-nya itu adalah metil, yang ini etil, berarti namanya metil etil keton. Contoh lain, ini CH3, CO, CH3, karena sama-sama metil, jadi namanya adalah dimetil keton. Oke, sekarang kita masuk ke tata nama asam alkanoat atau asam karboksilat. Oke, untuk asam karboksilat gugus fungsinya adalah COOH. Untuk penamaannya secara UPEC, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, kita memilih rantai induk. Rantai induk yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Jadi kita lihat rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi COOH. Kemudian penomorannya, posisi gugus fungsi mendapat nomor terkecil. Kemudian yang ketiga, penulisan namanya, nomor cabang, nama cabang, dan nama rantai induk. Oke, jadi di sini contohnya adalah seperti ini. Ingat, tadi yang mengandung gugus fungsi diberi nomor terkecil. Berarti kita kasih nomor dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Atau 1, 2, 3, 4 lurus ini bisa ya. Untuk rantai utamanya. Jadi di sini terdapat cabang di nomor atom C nomor 3. Jadi namanya adalah 3-metil asam 3-metil butanoat. Karena di sini dia asam karboksilat, berarti asamnya dulu kita buat asam 3-metil butanoat. Kenapa butan? Kenapa di sini butanoat? Karena dia mengandung 4 atom C. Dan gugus fungsinya adalah asam alkanoat atau asam karboksilat. Oke, sekarang kita masuk ke nama trivial dari asam karboksilat. Itu diambil dari sumber alami asam tersebut. Contohnya, di sini ada, kalau dia rumus bangunnya HCOOH, itu nama UPEC-nya adalah asam metanoat, dan nama lazim atau trivialnya adalah asam format.
Dalam bahasa Latin, format itu adalah formica yang artinya semut. Atau jadi asam metanoat atau asam semut, nama trivialnya. Kemudian, untuk CH3COOH, itu nama UPEC-nya adalah asam etanoat, dan nama lazimnya atau trivialnya adalah asam asetat, yang lebih kita kenal itu dengan cuka. Kemudian CH3CH2COOH itu adalah asam propanoat. Nama trivial atau nama lazimnya adalah asam propionat, yang dalam bahasa Yunani itu dia adalah protopion yang artinya lemak pertama. Kemudian yang keempat itu ada CH3, CH2 dua kali COOH. Ini adalah asam butanoat. Dengan nama lazimnya itu adalah asam butirat. Dalam bahasa Latin, butirat itu adalah butirum yang artinya mentega. Kemudian yang kelima ada CH3, CH2 3 kali COOH. Nama UPEC-nya adalah asam pentanoat dan nama lazimnya adalah asam valerat. Oke, dalam bahasa Latin, valerat itu adalah valer yang artinya sejenis tanaman. Pada akar tanaman valer. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke tata nama alkil alkanoat atau ester. Ester ini gugus fungsinya adalah COO, R-aksen. Jadi untuk nama UPEC, penamaan secara UPEC, yaitu langkah-langkahnya yang pertama memilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Kemudian yang kedua, untuk penomorannya, posisi gugus fungsi mendapat nomor terkecil. Dan yang ketiga, penulisan nama, yaitu nomor cabang, dan nama rantai induk. Oke, contohnya di sini, ini adalah gugus fungsi ester, RCOO, R-aksen. Kemudian, yang R-aksen ini adalah alkil, dan yang COOR ini adalah alkanoat. Oke, jadi contohnya, jadi dari sini, yang ini adalah alkil, yang ini alkanoatnya. Jadi namanya ini adalah, kita lihat alkilnya itu ada 2 atom C, berarti dia etil. Kemudian yang ini ada 3 atom C. 3 atom C itu propana, karena dia pakai alkanoat, berarti etil propanoat. Oke. Selanjutnya, ini ada CH3, CH3, O, CH3. Oke, yang ini yang menjadi alkil adalah setelah O yang ini. Yang ini adalah isopropil. Oke, ini isopropil. Yang ini adalah etanoat. Ini namanya isopropil etanoat. Kemudian, untuk tata nama haloalkana, alkana yaitu senyawa alkana yang berikatan sama halogen. Halogen itu unsur golongan 7A, ada fluor, klorin, bromin, dan iodin atau FCl-BRI. Aturan penamaan haloalkana yaitu pertama bromo, kloro, fluoro, iodo, alkana. Jika terdapat lebih dari sejenis halogen, penomoran dimulai berdasarkan kereaktifan halogen dengan urutan F lebih besar daripada Cl, Cl lebih besar dibandingkan Br, dan Br lebih besar dibandingkan dengan I. Tetapi penulisannya tetap menurut abjad, yaitu bromo, kloro nanti ditulis pakai C ya, kloro, fluoro, dan iodo. Oke, jadi ini kayak gini. CH3, CHCl, CHF, CH3. Kemudian untuk penomorannya, yang ini berarti kita tadi urutannya kan F lebih besar dibandingkan Cl, dibandingkan Br, dibandingkan I. Berarti ini kita nomorin sebelah kanan, 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian namanya 3 kloro, 2 fluorobutana. Kemudian, jika terdapat cabang alkil, maka halogen didahulukan. Oke, kalau ada cabangnya kayak gini, ini berarti 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Rantai utamanya ini adalah yang lurus ini ya, lurus, itu bisa.
Kemudian penomorannya adalah yang dari sini sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, cabangnya itu di nomor 3 sama 4. Kemudian untuk penamaannya ini adalah 2 kloro, kemudian 4 etil, 3 metil heksana. Oke, kemudian kita masuk ke keisomeran. Untuk isomer itu terbagi dua, ada isomer struktur dan isomer ruang. Untuk isomer struktur itu terbagi tiga, ada isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Sedangkan untuk isomer ruang itu ada isomer geometri dan isomer optik. Oke, jadi sebelum kita lanjut tentang isomer kerangka, posisi, gugus fungsi, kita harus tahu dulu apa itu isomer. Jadi isomer adalah senyawa-senyawa berbeda tetapi memiliki rumus molekul yang sama. Jadi isomer itu senyawa-senyawa yang berbeda tapi rumus molekulnya sama. Oke, kita masuk ke isomer struktur tadi. Yang pertama ada isomer kerangka. Isomer kerangka yaitu rumus molekulnya sama tetapi rantai induknya berbeda. Kemudian untuk isomer posisi, rumus molekul dan rantai induknya sama tetapi berbeda. Tetapi posisi gugus fungsi atau cabangnya berbeda. Dan yang ketiga, isomer gugus fungsi. Ini adalah rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Contohnya itu adalah alkohol berisomer gugus fungsi dengan eter dengan rumus molekul yang sama, CnH2n tambah 2O. Kemudian alkanal atau aldehid itu berisomer fungsi dengan si keton dengan rumus molekul CnH2nO. Terus asam karboksilat berisomer fungsi dengan ester dengan rumus molekul CnH2nO2. Oke, kemudian nanti kita akan bahas mengenai isomer geometri. Untuk isomer geometri itu terjadi pada ikatan rangkap dan terdapat dua bentuk dari isomer geometri, yaitu ada cis. Cis adalah gugus sejenis terletak pada sisi yang sama, dan trans. Trans itu adalah gugus sejenis terletak berseberangan. Oke, kemudian di sini ada istilah isomer optik. Isomer optik adalah terjadi pada senyawa optis aktif, yaitu senyawa yang memiliki atom C chiral. Oke, atom C chiral itu atom C, atom pusat karbon yang mengikat 4 atom yang berbeda. Oke, kita lanjut ya. Untuk contoh isomer kerangka tadi yang rumus molekulnya sama tapi kerangkanya beda. Oke, kerangkanya itu contohnya antara 1 pentanol dan 2 metilbutanol. Jadi untuk isomer kerangkanya ini gugus fungsinya sama ya, sama-sama termasuk ke dalam golongan alkohol. Oke, jadi untuk 1 pentanol ini adalah rumus strukturnya. Kayak ini CH2, ini OH, CH2, 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 CH3. Kemudian 2 metilbutanol adalah seperti ini. Kemudian dari dua struktur ini kita lihat di 1 pentanol jumlah atom C-nya ada 5. Kemudian atom H-nya ini ada 1 tambah 2, 3, tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 2, 9, tambah 3, 12. Atom H-nya ada 12 dan atom O-nya ada 1. Oke, jadi rumus molekulnya adalah C5H12O. Kemudian rantai utamanya atau rantai induknya itu terdiri dari, jadi jumlah rantai utamanya itu ada 5 atom C, ya kan? Dan tidak ada cabang di 1 pentanol. Oke, untuk 2 metilbutanol, rumus molekulnya itu C5H12O sama dengan 1 pentanol, ya kan? Karena jumlah atom C-nya di sini ada 5, H-nya ada 12, dan O-nya ada 1. Kemudian rantai utama, jumlah rantai utama atau induknya itu adalah 4 atom C. Lihat ini rantai utamanya ada 4. Sedangkan di 1 pentanol, rantai utamanya itu ada 5. Dan di 2 metilbutanol itu terdapat 1 cabang. Oke, cabangnya itu adalah yang metil ini. Jadi inilah yang disebut dengan isomer kerangka. Rumus molekulnya sama, tetapi kerangkanya berbeda. Yang satu dia
rantainya rantai lurus, dan satu lagi ada cabangnya. Tapi jumlah atom C dan H ataupun O-nya sama. Oke, kemudian kita masuk ke contoh isomer posisi, yaitu posisi gugus fungsinya yang berbeda. Oke, kita lihat ya. Isomer posisi berarti kan yang berbeda itu cuma posisi gugus fungsinya. Di sini antara satu pentanol dan 2 pentanol. Untuk satu pentanol seperti ini, dan untuk 2 pentanol, oke, untuk satu pentanol itu tadi rumus molekulnya C5H12O, rantai utamanya itu 5 atom C, dan posisi gugus fungsinya, gugus fungsi alkoholnya itu berada di atom C nomor 1. Sedangkan untuk pentanol, untuk 2 pentanol, rumus molekulnya sama, yaitu C5H12O, rantai utama atau induknya itu berjumlah 5 atom C, dan untuk posisi gugus fungsinya, di sini posisi gugus OH-nya itu di atom C nomor 2. Jadi inilah yang disebut dengan isomer posisi gugus fungsi. Oke, yang berbeda cuma letak gugus fungsinya aja. Di satu pentanol, gugus fungsi OH berada di atom C nomor 1, sedangkan di 2 pentanol, gugus OH berada di atom C nomor 2. Oke, kemudian isomer posisi yang lainnya itu adalah cabang. Oke, contohnya adalah 2 metil 1 butanol dan 3 metil 1 butanol. Oke, yang berbeda hanya posisi cabangnya ya. Lihat di sini. Ini 2 metil 1 butanol, dari sini ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4. Kita akan penomorannya dari yang mengandung gugus fungsi dulu. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Ya, ini 3 metil 1 butanol. Rumus molekulnya C5H12O. Terus rantai utama, jumlah rantai utama atau induknya itu ada 4 atom C. Dan posisi gugus fungsi di atom C nomor 1, dan posisi cabang di sini adalah atom C nomor 2. Sedangkan di 3 metil 1 butanol, rumus molekulnya sama, yaitu C5H12O. Rantai utama atau induknya berjumlah 4 atom C, posisi gugus fungsi di atom C nomor 1, dan posisi cabang di atom C nomor 3. Ini cabang metilnya di atom C nomor 3. Oke, kemudian kita masuk ke contoh isomer gugus fungsi. Ini kita ambil contoh 1 pentanol dengan 1 metoksibutana. Berarti alkohol dengan eter, alkoksialkana. Oke, jangan lupa ya, isomer fungsi alkohol dengan eter. Terus keton dengan aldehid, asam karboksilat dengan ester. Untuk 1 pentanol, rumus strukturnya seperti ini. Kemudian 1 metoksibutana, ini ya, ini satunya, tuh 2, 3, 4, 1 metoksibutana. Rumus strukturnya adalah seperti ini. Kemudian rumus molekulnya sama, yaitu C5H12O. Kemudian gugus fungsinya di sini. Ini adalah OH, dan deret itu termasuk alkohol. Sedangkan di sini rumus molekulnya C5H12O. Gugus fungsinya adalah O. Di sini adalah R, O, R aksen gitu. Kemudian ini deret homolognya dia termasuk ke dalam alkoksi, alkana, atau eter. Oke, jadi demikianlah materi kita hari ini. Apabila ada yang kurang mengerti bisa tanyakan ke Ibu. Oke, assalamualaikum semuanya.